akhlak yang baik. Akhlak ini kalau jenengan dalami, inilah misi utama Rasulullah SAW diutus oleh Allah kepada kita umat manusia ini. Beliau Allah SWT telah melegitimasi masalah ini. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau ya Muhammad berada pada puncak akhlak yang sangat mulia. Ayat ini ditegaskan pula oleh Nabi secara pribadi. Beliau menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, innama bu'ithtu liutammima mahasinal akhlak. Di riwayat yang lain dikatakan liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah, diturunkan ke dunia ini sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala liutammima, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Mahasinul akhlak, kesempurnaan akhlak. Coba sambil renungi, hampir semua syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita, di mana tujuan utama kita turun ke dunia ini adalah menghamba kepada Allah. Menghamba ini adalah akhlak kita kepada Allah. Itu semuanya ujung-ujungnya, muaranya nanti ingin memformat diri kita memiliki akhlak yang baik. Kita ambil contoh saja 4 syariat ini: salat, puasa, zakat, dan haji. Kalau syahadat ini langsung sudah akhlak kita dengan Allah. Salat, jamaahkan salat, Pak. Salat yang baru saja kita laksanakan, kita subuh berjamaah, kita sujud, kita rukuk, kita mengkerdilkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita anggap paling mulia kepala kita ini, Pak, kita sungkurkan berada di tempat yang paling rendah, sejajar dengan kaki kita dan lutut kita. Yang kalau kita pegang sedikit kepala kita oleh orang, kita tersinggung. Dan kita 5 waktu menundukkan diri kita sampai berada pada posisi paling rendah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud. Ini kalau kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya orang yang terbiasa Pak merendahkan dirinya, mengkerdilkan dirinya, menghamba dirinya kepada Allah, biasanya nanti orang itu Pak beribu kepada sesama manusia penuh perhatian. Dan Allah Subhanahu wa taala luar biasa dalam Al-Quran menyampaikan aqimis shalah, dirikan salat itu. Allah tidak mengatakan addus shalah atau addis shalah, lakukan salat itu. Adaus shalah itu hanya kita sembahyang, tidak, ya hanya sekedar terjebak rutinitas. Tapi kalau iqamatus shalah, mendirikan salat, sama dengan iqamatud din, mendirikan agama itu. Dan salat ini memang tiang agama salat ini. Tapi nanti ujung-ujungnya jemaah sekalian, kalau sambil lihat tentang salat ini, aqimis shalah, apa kata Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian? Innas salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Di ayat yang lain,
dirikan salat. Karena salat itu tanha, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji, hina, dan mungkar. Mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran ini itu akhlak, Pak. Jadi kalau kita salat kemudian tidak ada perubahan dalam sikap kita, lam yazdad minallahi illa bu'da. Itu bahasa Nabi, Pak. Tidak bertambah antara dia dengan Allah kecuali semakin jauh posisinya. Salat ini ma'asyar muslimin yang kita lakukan yang merupakan tiang agama kata Nabi, dan itu nasihat Nabi terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Dan kita semua tahu, Pak, ya, bagaimana akhir kehidupan Rasulullah ketika sedang sakaratul maut. Keringat sudah membasahi seluruh tubuh Rasulullah, demamnya luar biasa, suhu badan Nabi luar biasa, panas luar biasa. Diusap oleh Fatimah putri beliau, dilihat dan tidur di haribaan istri tercinta beliau Aisyah, disaksikan oleh mantunya Ali bin Abi Thalib. Dilihat tiga orang ini, ma'asyar muslimin. Ya Aisyah, ya Fatimah, ya Ali, ummati, sampaikan pada umatku. Sampaikan kepada umatku. Sampai 3 kali dia mengatakan sampaikan kepada umatku. As-salah, 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 wa ma malakat aymanukum. Tolong suruh jaga salat. Jaga salat. Jaga salat. Baru setelah itu berbicara hablum minan nas. Siapa yang banyak di antara kita tidak perhatikan, dan perhatikan budak-budak kalian, segera merdekakan mereka. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salat sampai kemudian, dan inilah Pak satu-satunya perintah yang turun di Mekah. Seluruh syariat jemaah sekalian, puasa, haji, zakat, jihad, segala macam semuanya jemaah, muamalah apapun itu turunnya di Madinah, khusus salat. Dan kita tahu marhalah Makkiyah di awal-awal dakwah Rasulullah 13 tahun pertama itu di Mekah yang berhadapan dengan Quraisy, kufar Quraisy. Jemaah sekalian, itu tidak ada satu ayat pun yang turun, jemaah sekalian. Akidah, ayat-ayat akidah, ayat-ayat tauhid, hanya satu syariat, Pak, as-salah. Sampai kemudian begitu dahsyatnya, pentingnya salat ini, itu cara menerimanya Nabi, perintah yang sangat sekali langsung, Pak, tidak melalui Jibril lagi, ma'asyar muslimin. Yang kemudian kita kenal dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini banyak kalau saya bicara ini jemaah sekalian. Tapi yang jelas Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik Pak ke Sidratil Muntaha itu. Langsung berdialog dengan Allah untuk menerima amanah yang merupakan kewajiban bagi kita setiap hari 5 kali. Untuk kita berdialog langsung dengan Allah. Tidak ada jamaah sekalian agama manapun pula yang mengajak umatnya ini berdialog dengan Tuhannya setiap hari 5 kali kecuali kita. Kita ini coba subuh-subuh begini, ma'asyar muslimin. Mayoritas umat manusia sedang asik tidurnya, nyenyak. Dan antum tergerak untuk berkomunikasi dengan Allah. Subhanallah. Nanti siang-siang capek-capeknya kita bekerja, pada puncaknya kita bekerja, masih ingat Allah.
Suruh salat zuhur, begitu ingin mengakhiri pekerjaan kita masih ingat Allah lagi Pak, asar. Begitu ingin mengakhiri waktu siang, maghrib Pak, kita suruh ingat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita istirahat, isya, kita berkomunikasi lagi dengan Allah. Sebelum kita beraktivitas di bekerja subuh seperti ini, ingat lagi. Ini kaitannya dengan Allah Pak. Tapi ujung-ujungnya salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ingin memformat jenengan untuk menjadi manusia-manusia yang selalu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan kemungkaran. Monggo ikhwatul iman, evaluasi tentang salat kita Pak. Jenengan sudah salat puluhan tahun sepertinya. Orang salat tidak ada ceritanya Pak, kemudian berbohong. Orang salat tidak ada ceritanya Pak, dia malas bekerja. Orang salat tidak ada ceritanya Pak, masuk ke rumahnya kemudian dia berantem dengan istri dan anaknya. Orang salat tidak ada ceritanya ngamuan. Karena dia telah tertata hatinya, dia terbiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang salat tidak ada ceritanya kemudian tidak akur dengan tetangganya. Orang salat tidak ada ceritanya jamaah sekalian, ada gap yang menengah lebar Pak, sehingga tidak bisa berkomunikasi baik dengan anak dan mantunya. Dan begitu seterusnya akhlak Pak. Orang salat Pak kalau berbicara dijaga betul. Dengan siapa dia berbicara? Apa yang dia bicarakan? Tidak ada ceritanya Pak. Orang salat kemudian ketus, nyelekit, suka berbohong, menipu, mengumpat, ghibah, memfitnah, tidak ada ceritanya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya inna Pak, salat itu pasti orang yang melaksanakan itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang salat tidak akan ada ceritanya hasad, tidak ada kebencian. Orang salat tidak ada ceritanya Pak, satu sama lain ada permusuhan. Apalagi guyup Pak, salat berjamaah seperti ini. Jenengan tanpa disadari silaturahim Pak, setiap hari 5 kali. Kalau sampai terbiasa salatnya di masjid, mustahil orang salat itu kemudian rusak tatanan sosialnya ma'asyar muslimin. Ini kalau gerakan salat ini ma'asyar muslimin dijadikan gelombang tersendiri bagi kita Pak, selesai bermasalah kita ma'asyar muslimin. Saya masih belum masuk, apalagi merenungi Pak, kalimat demi kalimat yang sampai ucapkan Pak. Sampai kata para ulama, man arada, Hasan Basri rahmatullah alaih mengatakan, man arada ayyukallimahullah falyaqra fil mushaf. Kalau ada di antara kalian ingin diajak bicara oleh Allah, maka bacalah Al-Quran. Wa man arada ayyuhadditsa ma'allah, dan barang siapa ada di antara kita ingin berkomunikasi dengan Allah, nikmati salat itu. Salat itu Pak, sampai sedang berdialog dengan Allah. Nah, monggo tingkatkan jamaah sekalian nilai salat yang sampai laksanakan. Tidak hanya terjebak dengan rutinitas kebiasaan saja seperti ini, tapi saya sedang berhadap dengan Allah. Saya menghadap Allah. Saya ingin memuji Allah. Saya ingin mengkerdilkan diri saya kepada Allah. Saya siap menerima perintah Allah. Bayangkan ya akhi, 1 hari 5 kali Pak. Ini saya belum bicara tahajudnya, belum saya bicara salat duhanya nanti Pak, salat syuruknya, salat sunnah rawatibnya, dan sunnah-sunnah yang lain. Ini salat wajib saja jamaah. Kalau sampai renungi, selesai sudah Pak. Sampai menjadi manusia-manusia yang berakhlak. 1. Inilah wajar kalau mengatakan Pak, liutammimu, itu aku dikutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak ini. Liutammima mahasinal akhlak, untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak manusia.
maka diperintah salat, puasa. Semuanya akhlak, Pak. Puasa Ramadan kemarin, apalagi Senin puasa sunnah, macam besok Senin, Kamis puasa lagi, terbiasa menikmati puasa, itu semuanya akhlak. Dengan puasa minimal sampai punya akhlak pribadi, bisa menekan hawa nafsu, menunjukkan hawa nafsu untuk tunduk pada perintah Allah. Itu akhlak. Orang berpuasa tanpa disadari telah menata dirinya, mampu mengendalikan nafsunya, syahwatnya. Tidak ada ceritanya pula, tidak ada kamusnya orang berpuasa kemudian mengumpat, berbohong. Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang tidak bisa meninggalkan qaul zur, omongan-omongan yang penuh tipu, omongan-omongan yang kotor, omongan-omongan yang kasar, dan perbuatan yang menjurus ke arah sana, Allah enggak butuh dengan lapar dan dahaga yang kalian lakukan itu. Artinya tidak butuh dengan puasa itu. Puasa itu jemaah kan menekan hawa nafsu, Pak. Bukan hanya menahan nafsu makan dan minum saja, ma'asyiral muslimin. Tapi puasa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memformat diri kita, Pak, menjadi manusia baru. Di puasa itu ada sabar. Sabar itu akhlak tidak, jemaah sekalian? Akhlak, Pak. Sabar tidak makan. Sabar tidak minum sesuatu yang halal diharamkan oleh Allah karena puasa. Allahu Akbar. Sabar tidak bermaksiat, ditahan semua, Pak, menjadi semi malaikat jenengan. Di format betul akhlak secara pribadi ini, ma'asyiral muslimin. Ini kalau secara pribadi, Pak, bisa di puasa itu ada sabar, ada kejujuran, jujur itu masalah akhlak, ada kedisiplinan. Orang puasa pasti disiplin, Pak. Disiplin berbuka puasa, disiplin sahur, disiplin sholat tepat waktu, karena tidak pingin rusak puasanya kalau perintah-perintahnya juga tidak dilaksanakan. Akhlak. Puasa itu memformat kita liutammima mahasil akhlak. Itu bahasa Nabi. Termasuk juga akhlak ma'ghairina, akhlak dengan orang lain, Pak. Orang kalau udah puasa, jemaah sekalian, muncul, Pak, al-ulfa war-rahmah wasyafaqah lil akharin. Ada rasa lembut, Pak, rasa cinta, rasa belas kasih dan kasih sayang satu sama lain. Puncak-puncak laparnya jam 11, jam 12 sampai jam 1, Pak. Keroncongan perut kita. Mainkan itu, Pak. Mainkan perut kita ini, Pak. Rasa lapar itu sampai kaitkan dengan orang lain. Bagaimana saudara kita yang makan tidak makan sekian hari itu? Bagaimana saudara kita sedang berjuang di jalan Allah membebaskan Al-Aqsa itu di Gaza? Ya Allah, Pak. Kemarin hari Sabtu subuh, Pak, seperti ini. Itu 125 orang mati sekaligus. Masjid seperti ini, Pak, dibombardir oleh Israel. Namanya Madbahatul Fajr. Kemarin. Uniknya tidak ada satu media pun mengangkat masalah ini. Kemarin. Hampir 125 orang. Mungkin lebih, jemaah sekalian. Salat subuh, Pak. Salat subuh. Apa salah mereka, ma'asyiral muslimin? Karena dianggap oleh mereka, Pak, biasanya orang-orang yang salat subuh adalah mujahid semua. Laki, perempuan, anak kecil sekaligus, Pak, berjejeran dalam hitungan menit, jemaah sekalian. Ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, munculkan, Pak, perasaan seperti ini, rasa iman. Salat puasa itu
Salat dan puasa itu jamaah sekalian, puasa itu dengan lapar itu merasakan bagaimana saudara kita sedang berjuang di jalan Allah, berperang di situ. Mereka juga lapar, mereka juga haus. Saya kalau perhatikan Pak video-video yang masuk pada kami, mereka berharap maka anak kecil sudah membawa rantang, bawa ini pulang-pulang kosongan Pak, sudah habis tak kebagian. Dan Bapak ya, saya cinta di sini, saya punya proyek dan sudah terpenuhi Pak, sudah close, mengirim 10 truk makanan. Alhamdulillah sudah terpenuhi semua, tertutup semuanya. Kita kirim per dua truk buat 5 kali. Biar laporannya jelas, pertanggung jawabannya juga jelas. Ini Pak, kepedulian seperti inilah akhlak. Al-ihtimam bil akharin, peduli pada orang lain, khususnya orang yang membutuhkan, inilah akhlak. Seharusnya salat kita dan puasa kita arahnya ke akhlak Pak. Husnul khuluq. Inilah misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunkan di dunia ini. Salat muaranya akhlak, puasa juga muaranya akhlak. Akhlak pribadi, akhlak pada orang lain, akhlak pada Allah. Semua kita merasakan jemaah sekalian. Apalagi zakat. Ya sudah jelas Pak, minimal orang kalau sudah melakukan zakat tidak medit. Ya, tidak medit itu akhlak Pak. Loman itu akhlak. Berbagi itu akhlak ya Pak sekalian. Dia merasa bahwa apa yang dia punya bukan milik saya. Ini titipannya Allah. Ini amanah dari Allah. Saya Allah kasihkan sesuai dengan perintah Allah untuk menjalankan amanah ini, itu akhlak Pak. Orang kalau bakhil itu akhlaknya tidak benar. Orang kalau mengeluarkan zakat Pak, orang jadi tersenyum jamaah sekalian sampai membahagiakan orang walaupun tiap tahun. Itu akhlak. Apalagi tepat sasaran Pak. Memberikan kepada orang yang tepat sasaran dan bahagia dengan pemberian kita. Jadi itu juga perintah dari miliknya Allah, kita hanya menyampaikan saja. Itu akhlak. Likai la takuna dulatan bainal aghniya, supaya tidak terjadi di antara kalian kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Saling berbagi Pak. Yang kaya perhatian yang miskin Pak, mengayomi, menjaga pula Pak. Saling memperhatikan satu sama lain. Kita di makhluk sosial masyarakat muslimin, peduli satu sama lain. Tentu rentetan di bawahnya selain zakat ada infak dan sedekah. Ini kalau kita mainkan terus menerus Pak, selesai problem kita semua masyarakat muslimin. Dan itulah akhlak kita. Alhamdulillah ya, kalau urusan kepedulian sosial Pak, katanya sih negeri kita nomor 1 Pak. Indonesia ini Pak, kepedulian sosialnya khususnya masalah kemanusiaan. Kita ini Pak dikenal ya, tidak ada goncangan gempa bumi, ada tsunami, cepat tidak jemaah sekalian. Alhamdulillah, ini bukti kalau kita punya akhlak. Fitrah kita baik masyarakat muslimin, dan tolong dijaga fitrah ini. Itulah agama kita. Apalagi kita sadar ini perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah. Luar biasa ini masyarakat muslimin. Man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli kepada urusan saudaranya sesama mukmin sedang banyak masalah, banyak musibah, banyak tantangan, banyak ujian, banyak goncangan dalam hidup, kemudian kita diam, falaysa minhum, kita tidak dianggap umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita peduli, itulah akhlak. Zakat ini diturunkan, diperintahkan oleh Allah supaya di antara kita Pak tidak ada masalah satu sama lain, tidak ada kesenjangan Pak, saling peduli. Apalagi haji Pak. Haji itu masyarakat muslimin semuanya akhlak. Dengan berada pada puncak pengorbanan yang sesungguhnya, yang seutuhnya. Orang kalau sudah haji Pak, totalitas meninggalkan atribut-atribut keduniaannya menghadap Allah Subhanahu wa taala.
dan dikumpulkan di situ manusia-manusia pilihan setiap tahun berkumpul di padang Arafat untuk menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya paling menikmati para haji itu, masyaallah muslimin. Berkumpul sekian manusia, sekian ras dan suku, kulit hitam, kulit setengah hitam, kulit coklat, setengah coklat, sawo matang, putih, sangat putih, mata sipit, mata sapi, mata terbuka semua ngumpul masyaallah dengan berbagai macam bahasa. Oh, ini saudara kita. Itu akhlak, tidak ada kebencian. Tapi justru kadang-kadang di haji Pak tukaran. Ya, banyak orang haji Pak, pulang-pulang diceritain Pak berantem sesama jamaah haji karena berebut bantal, nggak mau antri, berebut mau masuk kamar mandi. Di mana bentuk sensitivitas kita Pak? Haji selesai kita sampai nikmati Pak. Inilah mungkin ini akhir kehidupan saya akan balik lagi ke negeri ini, ke negerinya masing-masing. Tunjukkan yang terbaik. Terasa di situ Pak, kita tidak ada perbedaan lagi. Mana pejabat, mana bukan pejabat, mana presiden, mana rakyat, mana pengusaha, mana orang biasa, ngumpul semua labbaik Allahumma labbaik. Itu akhlak masyaallah. Makanya orang kalau haji menikmati betul, pulang Pak semakin tunduk, semakin tawadhu, semakin merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian haji itu ritualnya Pak dimotori oleh sebuah keluarga ideal sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ibrahim alaihissalam beserta Hajar dan putranya Ismail sesama suami istri Pak labbaik Allah bergandengan tangan 40 hari, 26 hari, 17 hari atau 7 hari diakrab betul Pak. Pulang-pulang semakin mesra. Mesra keluarga itu adalah akhlak. Khairukum li ahlika. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik pada keluarganya. Akhlak ya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku orang yang paling baik pada keluargaku sendiri, kata Rasulullah. Haji itu ya begitu maksudnya. Peduli. Sampai kalau menikmati Pak haji itu dari mulai berangkat sampai pulang Pak, itu guyup satu grup jamaah sekalian. Kompak, saling menasihati, saling mengingatkan, saling berbagi. Yang kurang berikan dan ditambah sama yang berlebih berbagi kepada yang kurang. Terus begitu akhlak ya. Nah, 4 ini saja, inilah inti syariat kita. Salat, tanha anil fahsya'i wal munkar, puasa, punya kepedulian sosial Pak, punya kesabaran, punya kejujuran, punya kedisiplinan dalam hidup, zakat apalagi Pak, sehingga tidak ada kesenjangan. Ini semua masalah apa? Haji juga begitu. Semua merasa kita bersaudara karena Allah dengan tujuan yang sama, sama-sama ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, inilah akhlak yang merupakan misi utama Rasulullah. Para ulama mencatat akhlak itu kalau kita bicara ragamnya, macamnya, paling tidak ada 4. Yang pertama, akhlakuna ma'allah, akhlak kita dengan Allah. Yang kedua, akhlakuna ma'annas, akhlak kita sesama manusia. Nanti kita sebutkan satu persatu ini. Yang ketiga, akhlakuna ma'al hayawanat, binatang-binatang yang membersamai kehidupan kita ini. Baru kemudian akhlakuna ma'al kaum, akhlak kita dengan alam ini, masyaallah muslimin. Alam, di alam ini ada masjid, di alam ini Pak ada rumah, ya. Di alam ini Pak ada gunung, ada segala. Bagaimana kita mensikapi semuanya? Bagaimana akhlak kita dengan rumah Allah ini? Bagaimana akhlak kita dengan rumah kita sendiri? Ini kita bahas jemaah sekalian. Nah, akhlak ulama Allah paling tidak itu ada 2 surat yang disampaikan, 2 ayat yang disampaikan. Yang pertama di dalam surat Al-Anfal dari ayat
2, 3 dan 4 itu jamaah sekalian, yas'alunaka anil anfal. Kemudian pada ayat kedua dia mengatakan innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini semua akhlak dengan Allah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang beriman itu kita semua insyaallah Pak ya. Sekaligus kita mengevaluasi sejauh mana kualitas iman kita. Ini akhlak kita dengan Gusti Allah. Innamal mu'minun idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, Allah wajilat qulubuhum, hatinya gemetar, penuh takut. Ini